Tolong dicatat ya, bahwa bagi kami Partai Perubahan itu tidak penting untuk ada atau tidak, termasuk Gerakan Perubahan. Andai Pak Anies bikin partai, kapanpun Pak Anies akan datang dan memilih posisi apapun, misalnya posisi presiden partai, saya siap menyerahkan, saya kembali ke kampus. Kami tidak ingin partai ini melahirkan dinasti-dinasti yang baru, misalnya dimiliki oleh satu orang, kemudian turun-temurun ke anaknya. Tidak. Kenapa kemudian Pak Anies dicalonkan sebagai capres? Keputusan tanggal 6 Mei itu kita akan mengusung Pak Anies sebagai calon presiden ya, Partai Perubahan atau ketua umum Partai Perubahan, sekaligus mencalonkan beliau sebagai calon presiden Republik Indonesia pada pemilu yang memungkinkan. Tapi kita gagal. Gitu. Artinya gagal menculik Anies. Gagal menghadirkan Pak Anies ya. Untuk dalam tanda kutip ya. Diculik agar memimpin Partai Perubahan ini. Sobat Madilog, hari ini saya sangat berbahagia sekali karena kehadiran seorang tamu yang sangat dekat di hati, di pikiran, tapi jarang sekali berhadapan-hadapan. Kenapa? Tamu ini penting, karena kita akan melihat satu perspektif ke depan apa yang akan dilakukan oleh satu partai politik yang baru saja hadir, yaitu Partai Perubahan. Dan yang datang sekarang adalah ketua umumnya sendiri, yang saya kenal dulu. Dia adalah seorang dosen di Universitas Nasional, kemudian pernah bersama saya, wakil saya dulu, ketua tim ahli Kementerian PAN-RB, dan juga bersama saya dulu menjadi anggota tim koalisi asuran, tim penjamin kualitas reformasi birokrasi nasional RI, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden lewat wakil presiden yang isinya cuma 8 orang, tim 8 dewa. Makanya ketika dia hadir, saya sebagai ketua bisa tidur aja, dan nggak apa-apa kalau saya dikodeta oleh orang ini, yaitu Dr. Robby Nur Hadi. Nah, ada semangat yang kita lihat meluap pada 10 November kemarin, yaitu deklarasi dari Partai Perubahan. Ini simbol lambang dari partai ini apa? Maknanya? Simbol ini adalah simbol perubahan. Bukan hanya bagi kami, tapi mestinya bagi semua. Dan ini bagi para relawan Anies seperti saya, ini terinspirasi saat Pak Anies menutup pernyataannya di debat Pilpres 2024. Jadi Pak Anies itu pernah menyebutkan Wakanda nomor, Indonesia forever. Maka simbolnya mirip huruf X ya. Ini juga biar memudahkan masyarakat bahwa siapapun ya, yang memang ingin melakukan perubahan, maka cukup dia posisikan tangannya seperti ini. Atau sekedar misalnya dia menulis huruf X ya. Tetapi yang terpenting adalah ini adalah merah putih. Makanya warnanya merah putih. Itu yang terpenting, Bang. Dan kenapa kemudian dia 2 jalur ya? Karena memang kita sadar untuk melakukan perubahan, kitanya juga harus berubah. Kita tidak hanya bicara soal orang-orang di Partai Perubahan, tapi kita bicara tentang Indonesia ke depan. Kita akan melakukan perubahan menjadi lebih baik kalau bangsa kita juga menjadi lebih baik. Apa contohnya? Kita harus waras. Waras itu artinya tidak boleh karena kepentingan kita mengatakan yang baik itu buruk. Itu nggak fair. Karena perubahan yang diharapkan adalah kita harus mampu memberi, Bang. Dan kita tidak akan memberi kalau kita benci. Itu yang harus kita rubah. Nah, yang kedua, jalur yang terpenting adalah memang faktanya
banyak yang harus dirubah. Kita tentu tidak setuju dengan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai persamaan, ya kan, keadilan. Ya. Kita ingin sama, kita ingin adil. Saya ambil contoh saja. Kita ini pemilik negeri ini, Pak. Negeri ini itu sangat kaya. Tapi bagaimana mungkin kita datang ke gang-gang ya di Jakarta, di daerah, di ujung Indonesia, kemiskinan itu merajalela. Kita nggak perlu misalnya lagi katakanlah sesuatu yang dikonfirmasi dengan angka. Ya. Angka sudah jelas. Pengangguran kita kan atau kemiskinan kita kan hampir 9 jutaan misalnya. Tapi realnya itu sangat banyak. Saya merasa ini nggak fair, ini nggak sama, ini nggak adil. Ya. Di sini ketika deklarasi terjadi, figur salah satu yang dilihat oleh publik adalah langsung menjadikan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang diusung oleh Partai Perubahan. Tanpa kehadiran Anies Baswedan. Itu bisa diceritakan kenapa keputusan itu muncul dan apa yang terjadi? Inilah yang mungkin teman-teman bisa menjadi paham kalau mau melihat prosesnya. Jadi Bang, kita ini relawan ya yang mengikuti dari dekat bagaimana proses lahirnya keputusan MK 22 April. Yang tentu saja bagi teman-teman relawan, ini satu hal yang bagi kami ya menunjukkan ada hal yang tidak pas ya, atau tidak beres dan lain sebagainya. Itu keputusan apa itu? Mahkamah Konstitusi yang menggugat hasil Pilpres itu. Intinya adalah harapan kita untuk mendapatkan keadilan ya dari apa yang kita duga penuh dengan kecurangan, kemudian berakhir dengan ketetapan yang menunda ya, harapan kita melakukan perubahan. Ini masalah sengketa hasil ya, sengketa hasil Pilpres kan, dan kemudian berbagai yang poinnya adalah kita ini serius melakukan perubahan ya, sehingga dititipkan kepada calon presiden yang mengusung perubahan, partai-partai perubahan, dan bagi kami ini bukan soal retorika Pilpres ya, soal narasi yang ditujukan untuk kami sebagai pemilihnya, bukan. Ini satu hal yang memang kita harapkan. Nah, saat ini peristiwa ini terjadi, lalu kemudian kita lemas sebenarnya. Tapi terus kemudian ya kami menolak untuk lemas, kami menolak untuk kocar-kacir. Maka kemudian terjadilah pertemuan tanggal 27 April. Dan ini tentu lebih dari 1.000 orang. Lebih dari 1.000 orang. Nah, di 27 April itu ya kita sadar, kita bukan ketemu untuk merekomendasikan ini kepada pemerintah dan sebagainya. Wong situasinya seperti itu. Maka yang ada adalah kita mau apa? Maka lahirlah gerakan perubahan. 27 April yang 5 pilar, satu partai, ormas, koperasi, yayasan, dan PKPD, Pusat Kepemimpinan Perubahan Daerah. Nah, di situ sudah lahir nama Partai Perubahan. Lalu ada dinamika ya. Dan kemudian tanggal 6 Mei, Bang, itu lahir keputusan dari pertemuan para koordinator WA Group berbagai provinsi itu. Satu, Partai Perubahan lanjutkan prosesnya. Karena waktu itu Pak Anies kan memang sempat tidak kepikiran bikin partai kan, itu statementnya muncul dan merespon logo burung hantu kan, yang lucu Bang, beneran gitu. Nah, yang kedua, kita sepakat bahwa partai ini terbuka untuk semua. Meskipun yang menginisiasi adalah relawan Anies. Dan yang terpenting nih dalam kaitan kenapa kemudian Pak Anies dicalonkan sebagai capres, keputusan tanggal 6 Mei itu kita akan mengusung Pak Anies sebagai calon presiden ya, Partai Perubahan atau ketua umum Partai Perubahan, sekaligus mencalonkan beliau sebagai calon presiden Republik Indonesia pada pemilu yang memungkinkan. Yang memungkinkan. Memungkinkan kita untuk itu. Kita sadarlah bahwa
situasi hari ini itu ada presidential threshold, Ya. ambang batas ya. Kita harus mencalonkan itu perlu berapa? Kami paham itu. Nah, maka di Pilpres yang memungkinkan. Jadi tanggal 6 nih Bang. Lalu kemudian bergulir rapat pleno 1, 2, 3, 4 ya. Dan di rapat pleno 5 ditegaskan. Rapat pleno 5 itu terjadi nih Bang. Terjadi pada, saya ingat hari Jumat ya. Saat Pak Anies sudah clear tidak lagi dicalonkan oleh partai-partai di Pilgub DKI maupun di Jawa Barat. Ya. Malamnya tuh, malam Jumat, kita pleno lah. Kita sepakat mencalonkan Pak Anies ya kan sebagai calon presiden. Lalu kemudian kita sepakat untuk waktu itu ya di pleno 3 itu, berarti pleno 3. Enggak, ini pleno 3 berarti, sorry. Hari Jumat pleno 3. Kita waktu itu mau deklarasiin tanggal 8 September. Karena di mata kami asumsinya ya Pak Anies tentu adalah pemimpin perubahan yang tidak ada tokoh lain yang kita ingin berikan kursinya, karpet merahnya ya, kecuali beliau kan itu. Sehingga kita yang ada adalah bagaimana kita rakit partai ini, inisiasikan partai ini, dan kemudian diserahkan kepada beliau. Nah, memang kemudian terjadi satu hal yang kita akhirnya paham bahwa ternyata Pak Anies juga punya agenda ya. Kan setelah artinya begini, sebelum ke sana, keterlibatan dari Anies Baswedan untuk partai ini sampai sejauh mana? Apakah pernah hadir dalam sebuah rapat atau bagaimana? Tidak memang. Tidak, jadi memang ini Bang, kan Pak Anies itu kan diusung oleh 3 partai kan sebelumnya. Ya. Tentu kami sadar ya, saat kami mengusung partai, ya sudah pasti kami berpikir bahwa partai-partai pengusung Pak Anies berharap beliau tetap ada di gerbongnya kan. Ya. Sehingga memang proses komunikasi untuk memastikan ya kita istilahnya bertenggang rasa lah ya gitu. Sampai atau bahasa kami kita menghormati agenda beliau. Sampai kemudian beliau kan muncul keinginannya untuk maju pilgub kan. Ya. Dan untuk maju pilgub perlu dukungan partai kan. Kan nggak mungkin Pak Anies perlu dukungan partai tapi Pak Anies kemudian terlibat dalam pendirian partai, kan nggak mungkin. Maka kita hormati proses itu. Lalu kemudian setelah yang tadi saya cerita bahwa setelah Pak Anies confirm tidak dimajukan, sebenarnya kekecewaan kami 2 kali jadinya. Gitu. Artinya begini, apakah itu juga karena ada daya tarik dan katakanlah Anies sendiri melihat dinamika ini begitu besar di kalangan relawan, itu juga menjadi alasan Anies tidak mengambil kartu anggota partai politik yang lain, misalnya Nasdem atau PKS. Artinya ada juga nih kontribusi dari gerakan teman-teman bahwa kita mau bikin partai, untuk apa menjadi anggota partai lain? Itu harus tanyanya ke Pak Anies, Pak. Ya, udah pasti. Tetapi itu analisis saya barangkali ya. Iya. Setelah itu apa? Ya, setelah itu kami tentu ingin mendorong bahwa beliau ini kan di mata kami adalah tokoh yang saat ini memungkinkan membawa agenda perubahan ya. Ya, saya minta maaf, saya harus katakan beliau adalah tokoh yang bagi kami paling ideal untuk membawa agenda itu. Nah, kami tentu juga punya harapan kan, punya aspirasi dan pengalaman mengajarkan pada pilgub ya adalah banyak orang baik seperti Pak Anies yang tidak bisa dicalonkan sebagai calon gubernur atau calon presiden betul. Atau apapun itu ya tanpa punya partai. Ya. Ini real nih, ini kenyataan dari sebuah negara partai bernama Indonesia, di mana partai menentukan calon-calon pemimpin. Dan proses ini bukan soal proses dilakukan oleh 1-2 orang, sekelompok orang di Jakarta. Ini melibatkan banyak orang. Maka yang harus kami lakukan adalah proses ini terus bergulir. Ya. Itu tentu dengan
ketidakterlibatan Pak Anies waktu itu kan gitu. Dan tentu kami menyampaikan kan di awal September itu, Pak Anies ini sudah sudah ada 5 pilar gitu dan lain sebagainya. Memang ya Pak Anies tentu anggaplah pada saya, ini tafsir saya, menghormati proses ini, tetapi tentu beliau punya rencana sendiri. Ya. Apa itu rencana beliau? Saya tentu tidak bisa menjawab karena beliau yang harus menjawabnya langsung ya gitu. Tapi poinnya adalah kami coba sampaikan apa yang ada pada aspirasi kami, lalu kami menghormati apa yang menjadi rencana beliau ya gitu. Nah, hanya saja mungkin ya, yang datang kan bukan Robby Nur Hadi sendiri, Pak. Ya. Tapi yang datang adalah aspirasi banyak orang gitu. Sehingga pada saat kemudian kami mendengar itu, kami menunda rencana deklarasi 8 September. Oke, akhirnya ke 10. Kami menunda dengan cara kami rapat pleno gabungan lagi. Kami kumpulkan dan lalu kemudian kami sampaikan kalau Pak Anies bikin partai, ya kami akan bergabung. Ya. Tolong dicatat ya bahwa bagi kami Partai Perubahan itu tidak penting untuk ada atau tidak, termasuk Gerakan Perubahan. Andai Pak Anies bikin partai. Nah, hanya saja masalahnya adalah dari bulan September sampai November, akhir Oktober, Pak Anies kan tidak bikin partai dan narasi yang muncul kepada kami, Pak Anies bikin ormas. Abang mungkin juga dengar ya, Bang. Gitu. Jadi Pak Anies mau bikin ormas itu, menurut saya narasinya sudah berkembang. Sekarang kalau Abang jadi saya, di tengah aspirasi yang begitu besar, lalu mereka menuntut kapan deklarasi, dan mereka mengetahui bahwa Pak Anies itu akan bangun ormas, apa yang Abang akan lakukan? Ya tentu saya duluan. Ya saya akan lebih dulu. Ya, saya tentu kembalikan kan ke teman-teman, ayo ini mau deklarasi apa, mau kita tunda dan lain sebagainya, gitu. Artinya seperti peristiwa kemerdekaan ini ya? Ya. Artinya ada aspirasi kaum muda, menculik Soekarno, untuk langsung deklarasi. Untuk langsung proklamasi kalau kalau ini untuk langsung deklarasi sebenarnya. Iya, betul. Tapi kita gagal. Ya. Gitu. Artinya gagal menculik Anies. Gagal menghadirkan Pak Anies ya. Untuk dalam tanda kutip ya. Diculik agar memimpin Partai Perubahan ini. Gitu. Artinya ke depan ini pikirannya kan Partai Perubahan udah hadir ya. Tentu dan tidak mungkin juga Partai Perubahan karena sudah hadir, sudah berbadan hukum, itu akan ada lagi partai baru yang lahir, katakanlah dalam tanda kutip dari relawan Anies juga, itu partai akan bergabung, nggak mungkin kan? Saya dengar memang aspirasi mendirikan partai itu tidak hanya kami, Bang. Ya, ada yang lain, gitu. Dan kami menghormati saja, gitu. Dan tentu yang mungkin ya, kenapa dukungan itu seperti ini? Karena yang terlibat adalah orang-orang yang memang biasa di lapangan. Saya sendiri kan koordinator Sahabat Anies Internasional. Kami biasa berkomunikasi, kami biasa WA group. Saya sendiri terlibat dalam 16 Juli GBK bikin posko, termasuk yang DIJIS. Kami biasa itu. Sehingga pada saat kami mengkomunikasikan ini dengan egaliter, dengan sama-sama sebagai relawan, ya tentu teman-teman welcome gitu. Saya tidak kenal misalnya dengan orang-orang yang sekarang mimpin Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan lain sebagainya lah. Itu bukan orang-orangnya Robby Nur Hadi ya? Saya nggak kenal. Tapi orang-orang IJP ada ya? Itulah. Jadi kita tersambungkan dalam ikatan yang sama bahwa kita tidak ingin perubahan itu dijadikan hanya retorika dalam politik, retorika dalam pilpres. Kita tidak ingin itu. Karena tuntutan perubahan adalah real, nyata. Rakyat ingin berubah. Sampai sejauh ini apa sudah berkomunikasi lagi dengan Anies? Apa reaksinya? Ada hal yang memang saya tidak bisa sampaikan. Oke. Artinya gini, Bang. Kan saya bisa memaklumi, mungkin juga pernyataan Pak Anies ya, yang pada waktu yang sama, ya kan kami deklarasi, Pak Anies juga ada kegiatan di Surabaya, dan mungkin tim-timnya beliau ya, gitu.
Ya mungkin waktu itu juga, belum melihat bahwa apa yang, kami lakukan istilahnya sesuatu yang kemudian katakanlah saya sendiri nih sebagai Hmm. ketua panitianya, Hmm. kaget juga. Hmm. Ini deklarasi serentak di mana-mana. Hmm. Dari istilahnya yang modern ada di Kalimantan Selatan itu, dia bikin informasi deklarasi itu dia bikin baliho di tengah kota Hmm. gede-gede. Hmm. Ada yang dia deklarasi, itu di sampingnya ada ember gitu ya. Lucu Bang, beneran. Iya, iya, iya. Tapi kan saya lihat Dan itu secara online di beberapa titik di sekaligus beberapa ya? titik sekaligus. Saya Hmm. sebut ya Bang ya, Hmm. ini biar kita Iya. sama-sama, lihat bahwa ini adalah fakta yang saya sendiri kaget. Hmm. Kok sebesar ini gitu, Hmm. gelombang, deklarasi. Misalnya Papua ini kan yang relatif ya paling jauh ya Hmm. dan agak susah. Hmm. Di sana ada 2, di Papua dan di Papua Pegunungan. Hmm. Bayangkan, kami kan perlu memproses Hmm. tanda tangan basah notarial. Iya, iya. Itu perwakilan dari, Papua Pegunungan dan Papua datang di akhir Oktober, tanda Hmm. tangan untuk notaris itu. Iya, 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 iya. Dari Aceh, Hmm. yang tentu saja mereka melakukan proses deklarasi itu. Iya, Jadi iya. kalau Abang cek, itu ada Papua TV apa Papua News itu memberitakan deklarasi Partai Perubahan di Papua. Iya. Di Riau kayak apa, dia kalau nggak salah masuk TVRI, Hmm. di Kalimantan Selatan. Saya ingin katakan, saya sendiri kaget. Ini ternyata serius sekali teman-teman itu. Dan tentu saja, saya yakin ini membuka mata banyak pihak. Hmm. Ya termasuk saya tentu kan, setelah itu dihubungi banyak pihak. Hmm. Ya saya ingin sampaikan satu, bahwa, apa yang dilakukan oleh teman-teman di, Partai Perubahan, itu membuka mata banyak pihak, yang akhirnya mereka ingin berkomunikasi dengan kami, Iya, iya. gitu. Begini, berarti setelah kalau kita lihat, kalau dari sisi saya ya, Iya. tidak mungkin ada partai yang satu lagi misalnya dan juga mungkin bisa saja ada 2-3 partai yang mengklaim adalah ini partainya Anies. Dan sebelum itu kan juga udah pernah muncul juga kan, dan itu ditolak oleh teman-teman yang sekarang bergabung di Partai Perubahan. Iya. Apakah nanti di dalam satu proses katakanlah kongres atau apa partai, itu Anies juga bisa didaulat menjadi ketua umum yang sebenarnya? Kapanpun. Kapanpun. Kapanpun Pak Anies akan datang dan, memilih posisi apapun. Misalnya posisi presiden partai. Iya. Saya siap, menyerahkan, saya kembali ke kampus. Iya, ini namanya presiden partai ya? Presiden, ya. Ya. Ya, artinya itu memang ini sudah dibangun sedemikian rupa sampai Ya, Bang, saya ingin sampaikan bahwa saya juga tidak ingin dalam posisi, seperti sekarang, ya. Dalam arti saya juga tidak berpikir bahwa kemudian, harus ya memegang amanah sementara ini, gitu. Karena yang kita bayangkan cuma satu, partai ini kita rakit untuk Pak Anies dan Pak Anies yang akan jadi, pemimpinnya, presidennya, atau apa gitu. Jadi kita memang tidak mempersiapkan diri bahwa kemudian ada situasi seperti ini, gitu. Maka karena itu, kapanpun Pak Anies akan menjadi, presiden partai atau ketua dewan pembina atau apapun, kapanpun ya Bang, yang penting Pak Aniesnya. Iya. Kita serahkan detik itu juga. Oke. Tadi kan disebut bahwa ada banyak pihak yang kemudian mengkomunikasikan. Itu pihak-pihak apa ini? Apa aja itu kira-kira? Ya, Ingin bergabung? Oh iya. Atau ingin berperang? Ya. Ya, pertama memang gelombang orang masuk ke kami berduyun-duyun. Ya. Jadi saya juga ingin fair kepada teman-teman yang masuk. Teman-teman ya sebelum masuk, tolong pastikan bahwa situasinya seperti ini. Situasinya di mana Pak Anies tidak terlibat, ya kan. Lalu saya kemudian mendapatkan jawabannya, dan Abang juga bisa cek misalnya dari komentar-komentar yang terhadap Partai Perubahan. Akhirnya mereka merasa bahwa yang terpenting adalah agenda perubahan.
Yang Gitu. terpenting adalah agenda perubahan. Agenda perubahannya. Memang Hmm. ada yang sebagian, yang penting Pak Aniesnya. Hmm. Nggak apa-apa, kami menghormati saja. Tapi menurut kami, yang kami terima sekarang adalah orang yang ingin melakukan perubahan. Dan mereka juga memaklumi posisi Pak Anies. Ya sudah, kan enak kalau saling memahami gitu. Ya. Gitu. Dan kami juga tentu ingin partai ini tuh betul-betul partai milik rakyat, ya. Dan memang profilnya itu harus berbeda dengan partai lama, gitu. Misalnya ya, kita ingin memastikan bahwa ini bukan hal yang elitis misalnya ya, gitu. Ya. Karena memang bukan oleh elit, bukan elit mendirikan partai lalu memerintahkan ke bawah. Kita hadir bareng-bareng gitu, Bang. Ya, selain yang ingin bergabung ada lagi yang ya katakanlah kan yang orang pikirkan tentang sebuah partai apalagi menyebar di seluruh Indonesia itu logistik. Oh, ya tentu pasti ya. Cuma kan kita ingin belajar sekali lagi Bang. Harapan kita adalah ini tuh partai benar. Ya. Jangan jadi harus punya partai kantor dan segala macam gitu. Sorry ya Bang, istilahnya teman-teman memang tidak ingin kesan yang muncul jadi oligarki atau bahkan nanti jadi dinasti. Kami ingin ini betul steril ya, bahwa kami tidak ingin partai ini melahirkan dinasti-dinasti yang baru, misalnya dimiliki oleh satu orang kemudian turun-temurun ke anaknya. Tidak. Ya. Tapi ada pihak yang seperti itu datang ya? Oh enggak, belum ada. Kami tolak. Oh, tolak. Ya. Kami akan tolak. Ya. Karena Bang, inilah bagi kami kemerdekaan kembali. Sebagai warga negara ya, punya satu, mudah-mudahan lolos di KPU nanti, punya satu wadah yang kami bisa merdeka untuk menentukan nasib, untuk memperjuangkan kedaulatan. Ini Bang, saya mau tanya, di partai mana kami bisa lakukan ini? Yang bikin saya gembira adalah kita punya wadah ini, gitu. Kita nggak penting nanti jadi apa dan sebagainya. Tapi kita penting masyarakat mau apa dan dia punya wadah untuk itu. Itu yang bikin saya, oh iya, nggak apa-apa lah. Ya saya harus katakan pro kontra tentang ini. Dan sebagian kan sudah mulai nyerang saya gitu ya. Nggak apa-apa, saya ridho. Saya sudah tidak lagi bicara soal karir, Bang. Abang tahu kan resiko jadi ketua partai yang saya tidak kehendaki ini, gitu ya. Tapi bismillah. Ya, demi harapan, demi aspirasi yang saya sendiri kaget, ya kan? Ya saya jalani, gitu. Itu Bang. Abang tolong ditayangkan himne yang dibikin oleh para relawan ini, himnenya. Nangis saya Bang. Ya. Ini tuh bukan himne yang dipesan dibikin oleh siapa. Itu tuh lahir dari mereka mau. Ya, oke. Itu. Kalau artinya kalau saya dengar himne itu nanti saya terlanjur basah dan bergabung karena seperti tahun ini. Tapi saya berhenti pada titik ini, pada titik kemerdekaan dari para relawan, kawan-kawan yang bergabung di gerakan perubahan menjadi partai perubahan. Pada semangat itu karena tadi ada kata merdeka ya. Dan karena ada merdeka itulah maka Madilog menghadirkan seorang Robby Nur Hadi. Kita akan melihat dinamikanya ke depan. Tentu juga kita akan mengundang juga terutama Chief Anies Baswedan untuk ke Madilog itu untuk membicarakan agenda-agenda perubahan ke depan dan termasuk partai perubahan. Tapi di sini kita melihat yang saya katakan tadi, figur yang kalaupun mengkudeta posisi saya sebagai ketua waktu itu, saya rela gitu. Dan beliau juga memperlihatkan sisi itu, kapanpun dia akan siap menyerahkan partai ini kepada Anies Baswedan. Dan untuk itu kita akan menyampaikan visi misi yang lain kepada publik gitu. Kalau relawan-relawan yang lain bagaimana? Insya Allah mayoritas mungkin bergabung ya, seperti yang Bang Repli bilang, menyebutnya mayoritas, meski ada yang tidak. Ya, saya khawatir ini klaim, ya kita kembalikan saja ke publik untuk menilai. Gitu Bang.
Kritikannya sejauh mana? Saya ingin menghormati saja teman-teman yang berbeda pandangan, ya. Karena disinilah kami harus membiasakan diri. Kita bukan malaikat. Kita harus terbiasa juga menerima masukan dan saya terima masukan itu. Ya, enggak ada masalah. Saya ingin mengutip apa yang Pak Anies selalu katakan. Pak Anies itu mengajarkan ke kita, yang terpenting apa yang kita lakukan, bukan apa yang orang katakan. Benar nggak, Bang? Iya, iya. Apakah kemudian saya melakukan seperti apa yang dikatakan? Saya tentu yang tahu dan teman-teman mengkonfirmasi itu. Kalau ini satu hal yang anggaplah dituding sebagai agenda pribadi, bagaimana saya meyakinkan teman-teman di daerah, Bang? Oke. Mereka ini orang-orang pintar, orang-orang cerdas, orang-orang yang loyal ke Pak Anies, orang-orang yang kemudian tentu ya punya nurani untuk melakukan ini. Kan nggak mungkin, Bang. Gitu. Dan satu hal, Bang, yang terpenting adalah ya bahwa pada akhirnya kami ingin fokus kepada agenda perubahannya. Kami ingin memastikan semua warga Indonesia mendapatkan pelayanan yang sama karena kita punya nilai persamaan. Jangan sampai karena dia orang miskin, dilayani di kelurahan, itu berbeda dengan orang kaya. Oke. Kami ingin pastikan bahwa kalau orang itu dapat sesuatu, maka yang lain juga harus dapat sesuatu. Tidak boleh kebijakan itu dibuat karena dia dinasti mana, karena dia adalah orang penting. Nggak boleh. Negeri ini milik kita. Pemerintah harus sama memperlakukan ini. Dan kalau itu yang terjadi, saya yakin, seyakin-yakinnya, itu kemiskinan bisa hilang. Atau berkurang lah gitu. Kita tidak lagi menyaksikan orang-orang yang di gang, susah, benar-benar susah, Bang. Gitu. Kalau kita lihat nih, ini pertanyaan terakhir ini. Kalau kita lihat ya, di Pilkada Jawa Timur, Anies sendiri sudah menunjukkan arahnya. Kemana gitu kan, Pilkada Jawa Timur ya. Tapi pertanyaan banyak orang adalah di Pilkada DKI Jakarta. Kira-kira nanti arahnya kemana? Termasuk Partai Perubahan. Sebagai partai politik kan bisa saja mengarahkan kemana? Saya ditanya hal yang sama oleh teman-teman. Tapi sebagai bagian dari rasa hormat kami kepada Pak Anies, kami akan melihat sikap Pak Anies. Sikapnya? Ya, tentu Pak Anies mengarahkan kemana. Sampai sejauh ini? Kami masih akan melihat. Ada nggak kira-kira bahwa sebelum pemilihan Anies akan menunjukkan sikapnya? Dan itu Partai Perubahan? Itu Pak Anies yang harus jawab. Kami ikut beliau. Nanti Pak Anies mengarahkan kemana, saya akan sampaikan kepada teman-teman, ikuti Pak Anies. Kalau seandainya tidak ada pernyataan sama sekali dari Anies, terutama untuk Pilkada DKI ya? Kami akan musyawarahkan dengan teman-teman. Oke, terima kasih nih. Saya seperti apa? Seperti Tantowi Yahya dalam kuis Who Want to be the Millionaire. Tapi oke lah, Pak, Sobat Marilog, kita akan munculkan lagi Robby Nur Hadi dalam kesempatan berikut. Sampai bertemu dalam episode berikutnya. Tetap berpikir merdeka 100%. Ya, makasih, Bang. Ya.